Kesempatan besar, opportunity yang ada ke depan adalah mobil listrik. Jangan kehilangan kesempatan lagi kita. Kita sudah sampaikan dan sudah kita stop ekspor bahan mentah. Kita paksa, entah itu BUMN kita, swasta kita, atau investor untuk mendirikan industrinya di dalam negeri. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat 3 tahun lagi, 3 tahun, 2 atau 3 tahun lagi, yang namanya mobil listrik akan mulai bermunculan dari negara kita. Sebuah kesempatan, jangan sampai nanti kita kehilangan opportunity lagi, kehilangan kesempatan lagi. Dulu ada booming minyak, kita kehilangan, ada booming kayu, kita kehilangan. Ini tidak. Minerba ini harus menjadi sebuah fondasi kita dalam rangka memajukan negara kita Indonesia. Setelah nikel apa? Ya nanti berikutnya, boksit, stop. Nggak bisa lagi ekspor mentah. Harus menjadi aluminium, Memang ini tahapan-tahapan, nggak ada transisinya, dan harus berani kita mengatakan tidak, seperti pada saat nikel kita bilang tidak. Meskipun kita digugat di WTO, nggak apa-apa. Ini kan nikel kita, barang-barang kita, mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat, kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Kita nanti bulan depan juga memulai untuk membangun Green Industrial Park dengan produk keluarannya adalah produk hijau. Ini nanti adalah yang pertama di dunia. Kita mau memiliki 20.000 hektar Green Industrial Park yang energinya ditarik dari Sungai Kayan. Nah, kawasan industri hijau ini ada di Kalimantan Utara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Jangan sampai kehilangan kesempatan. Kita sudah stop, kita paksa BUMN, swasta atau investor untuk mendirikan industrinya di dalam negeri. Dan bisa kita lihat 2 atau 3 tahun lagi, mobil listrik akan mulai bermunculan dari negara kita. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada peserta PPSA 23 dan PPRA 52 tahun 2021 LKNRI Rabu 13 Oktober 2021. Kekayaan sumber daya alam itu adalah anugerah, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, juga bisa menjadi musibah. Dan kelestarian serta keberlanjutan alam juga harus diseimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan yang lainnya. Penambangan bisa dilakukan, tetapi harus terukur, dikendalikan, dan dijamin pengelolaannya pasca penambangan, namun itu saja tidak cukup. Kita harus menjamin dan meningkatkan nilai tambah untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Itulah mengapa kepemilikan beberapa perusahaan asing diambil alih oleh pemerintah, seperti Freeport yang sudah 54 tahun dikelola asing. 2 tahun yang lalu, mayoritas telah dikuasai sahamnya dari 9% menjadi 51%. Kemudian Blok Mahakam yang sudah 43 tahun dikelola total oleh Perancis telah diambil alih dan diberikan kepada Pertamina 100%. Dan yang terakhir adalah Blok Rokan yang sudah dikelola 97 tahun oleh Chevron juga 100% diberikan pada Pertamina. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, setelah kita kuasai semua, apakah kita mampu untuk mengelola semuanya? Presiden Jokowi mengatakan lebih dari itu, yang paling penting adalah hilirisasi besar-besaran. Tidak bisa lagi kita ekspor dalam bentuk bahan mentah yang tidak memiliki nilai tambah. Kita harus menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi, yang mengkombinasi antara pemanfaatan alam dengan kearifan dan teknologi yang melestarikan. Prinsip ekonomi berkelanjutan harus kita pegang teguh
yaitu melalui green economy dan blue economy. Semua komoditas yang ada harus kita dorong hilirisasinya, kita dorong industrialisasinya. Misalnya mengenai nikel yang harus kita olah menjadi katoda baterai, stainless steel menjadi lithium baterai yang nantinya diintegrasikan dengan industri otomotif karena kesempatan yang ada, opportunity ke depan yang ada adalah mobil listrik. Presiden Jokowi menegaskan kita jangan sampai kehilangan kesempatan. Jangan ekspor lagi nikel dalam bentuk bahan mentah. Kita sudah stop. Kita paksa entah itu BUMN, swasta, atau investor untuk mendirikan industrinya di dalam negeri. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengungkapkan jika nanti 2 atau 3 tahun nanti mobil listrik akan mulai bermunculan dari negara kita. Tak itu kerjasama BUMN dengan swasta luar atau swasta sendiri, tapi yang jelas nilai tambah itu ada di dalam negeri. Kita ingin mengintegrasikan Krakatau Steel, lithium baterai dari industri turunan nikel dengan industri otomotif karena tidak ingin kehilangan kesempatan lagi. Minerba ini harus menjadi fondasi kita dalam rangka memajukan negara. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga menyatakan setelah kita stop nikel, kita juga akan stop ekspor bauksit mentah dan harus menjadi aluminium. Ada transisinya dan harus berani katakan tidak. Seperti saat kita stop, meskipun digugat di WTO, kita harus berani hadapi. Karena ini kesempatan untuk mengintegrasikan industri besar yang ada di dalam negeri. Kemudian untuk green economy, Presiden menyatakan bulan depan ini adalah yang pertama di dunia. Kita memiliki 20.000 hektar Green Industrial Park yang energinya ditarik dari Sungai Kayan di Kalimantan Utara. Demikian pula dengan kekayaan sumber daya alam laut kita, harus dimanfaatkan secara arif dengan prinsip blue economy.